Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan demo penggunaan sistem informasi akuntansi pada objek penelitian, yaitu Seblak Duar Banjarnegara. Dalam pembuatan sistem informasi ini, saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pada contoh kali ini, saya menggunakan periode transaksi pada bulan Juni tahun 2022. Terdapat beberapa lembar kerja dan ini adalah salah satu lembar kerjanya, yaitu menu home yang menampilkan ringkasan keuangan mulai dari total pendapatan, total biaya, laba, dan juga kas atau setara kas pada Seblak Duar Banjarnegara. Pada ringkasan ini, jumlah nominal akan berubah secara otomatis ketika terjadi transaksi yang diinput pada posting jurnal. Terdapat pula ringkasan lembar kerja yang ada pada sistem informasi akuntansi ini mulai dari kode akun, jurnal umum, neraca lajur, laba rugi, neraca, dan juga perubahan modal. Dalam menu lembar kerja yang ditampilkan dapat kita klik dan langsung membuka lembar kerja yang dituju karena sudah terintegrasi oleh sistem. Seperti ini contohnya. Ketika kita klik kode akun, maka akan memunculkan lembar kerja kode akun pada sistem informasi akuntansi Seblak Duar Banjarnegara. Ini merupakan kode akun yang ada pada perusahaan ini, yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pada perusahaan ini. Akan saya jelaskan sedikit mengenai akun-akun yang digunakan pada perusahaan ini. Ya, untuk akun aktiva lancarnya kita menggunakan kas, bank, deposito, ShopeePay karena di Seblak Duar Banjarnegara menerima pembayaran secara cashless yang bisa ditransfer ke ShopeePay. Selanjutnya ada piutang usaha, peralatan usaha, perlengkapan usaha, dan inventaris usaha. Ini adalah container booth atau tempat lapak yang digunakan oleh Seblak Duar Banjarnegara. Terdapat pula akun akumulasi penyusutan inventaris, modal awal, brief, laba rugi, pendapatan usaha, biaya gaji, dan juga biaya operasional. Di sini biaya operasional digunakan untuk mencatat pengeluaran yang sering terjadi dan berhubungan dengan kelangsungan usaha seperti pembelian bahan baku. Hal ini dilakukan untuk mempermudah saja dan kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan tempat usaha. Selanjutnya ada akun biaya kebersihan. Ini untuk mencatat iuran kebersihan yang harus dibayarkan oleh tempat usaha yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kembali ke menu home, selanjutnya kita akan menuju ke jurnal umum. Dalam jurnal umum ini akan menampilkan transaksi-transaksi yang sudah diinput pada posting jurnal. Selanjutnya kita akan menuju ke lembar kerja laporan laba rugi. Di sini akan menampilkan laba rugi. Dan selanjutnya kita menuju ke neraca. Nah, di sini akan menampilkan posisi keuangan perusahaan atau tempat usaha. Dalam neraca ini sudah tersistem sehingga ketika dia tidak balance maka akan menampilkan sebuah peringatan. Seperti contohnya ini misalkan kita ubah ya. Nah, dia akan jadi tidak balance, maka di bawah dia akan menampilkan peringatan bahwa tidak balance. Ketika dikembalikan dan sudah balance, tidak akan ada peringatan yang muncul di bawah. Untuk lembar kerja yang terakhir yaitu laporan perubahan modal. Di sini juga akan langsung terisi secara otomatis ketika ada transaksi. Untuk semua transaksi yang ada dalam lembar kerja, kita menggunakan periode dalam 1 bulan. Kembali ke lembar kerja jurnal umum, di sini akan menampilkan setiap transaksi yang sudah diinput pada lembar kerja posting jurnal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menginput transaksi pada input jurnal. Kita mulai dari mengisi tanggal, selanjutnya nanti kita isi nomor bukti. Ini disesuaikan sesuai dengan nomor bukti yang digunakan pada tempat usaha. Kalau di sini kita mencontohkannya itu BKK strip 07 karena ini adalah bukti kas keluar. Dan untuk selanjutnya yaitu keterangan, kita isi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pada contoh kali ini kita akan menginput pembelian bahan habis pakai yang nantinya akan kita masukkan ke dalam biaya operasional. Untuk bagian debit akan kita isi biaya operasional. Nanti tinggal kita pilih aja, kita klik di bagian panah ini. Untuk selanjutnya bagian kredit kita isi dengan kas karena pembelian ini digunakan dengan penggunaan uang kas.
Untuk nominalnya langsung kita isi saja, biaya operasional di bagian debit sejumlah Rp89.000. Nah, ketika dia tidak balance, maka akan memunculkan notifikasi di bagian bawah, sehingga ini akan mempermudah kita juga. Nah, untuk sebagian kredit kita isi juga Rp89.000, setelah itu kita klik input. Nah, ketika sudah kita input, maka dia akan muncul secara otomatis pada lembar jurnal umum, seperti ini. Pada setiap kita melakukan input jurnal, maka setiap lembar kerja selanjutnya akan secara otomatis terisi dan berubah sesuai dengan apa yang sudah kita input. Seperti di jurnal umum, neraca lajur, laba rugi, neraca maupun di perubahan modal, setiap nominalnya pasti akan berubah secara otomatis ketika kita melakukan input jurnal. Nah, kita kembali ke home. Di sini ringkasan juga akan berubah secara otomatis nominalnya ketika kita melakukan input transaksi pada input jurnal. Sekian demo penggunaan aplikasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.